materi kita adalah Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah anak-anak, apakah kalian pernah mendengar ataupun juga merasakan sendiri berbagai gejala alam berikut ini? Nah, yang pertama itu adalah petir. Petir yang biasa muncul pada waktu hujan dan dapat kita lihat wujudnya dalam bentuk kilatan cahaya anak-anak. Yang mana juga biasanya kilatan cahaya itu juga disertai dengan suara yang sangat mengagetkan kita. Yang kedua adalah angin puting beliung, yaitu kolom udara yang berputar sangat kencang sekali anak-anak. Yang ketiga adalah gunung meletus. Letusan gunung yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi anak-anak. Dan Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Yang keempat adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau juga biasa disebut dengan lempeng bumi anak-anak. Anak-anak hebat, coba perhatikan beberapa gambar yang ada dalam video ini. Kira-kira manakah gejala alam yang merugikan dan kira-kira manakah gejala alam yang tidak merugikan? Nah, anak-anak, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa gejala alam itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama tidak merugikan, yaitu hujan, kemarau, mendung, cerah, panas atau dingin. Yang kedua adalah gejala alam yang merugikan. Contohnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Dan mari anak-anak kita belajar dari Alkitab yang dapat kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 29 dan kemudian Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau yang menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah anak-anak, ada 3 hal penting yang harus kita pahami melalui firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Yang pertama adalah segala yang terjadi di dunia ini tidak luput dari kuasa Tuhan. 2, yakin pada kuasa pertolongan Allah sehingga kita tidak perlu takut. Dan yang ketiga, mengembangkan semangat peduli terhadap alam maupun sesama.